Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang Maret tahun 2025, pensiunan PNS terima total gaji dan tunjangan hingga 8 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya, seperti yang kita ketahui. Gaji pensiunan PNS kini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 mengenai gaji pokok pensiunan PNS. Setiap golongan PNS memiliki besaran gaji yang berbeda, tergantung pada golongan dan masa kerja mereka. Sebagai contoh, pensiunan PNS golongan 4A di angka tertinggi, gajinya berada di sekitar Rp4.200.000, sementara pensiunan golongan 4B bisa menerima gaji hingga Rp4.377.000. Berdasarkan angka tersebut, mari kita ambil contoh pensiunan dengan golongan 4A yang menerima gaji pokok sebesar Rp4.200.000. Dengan adanya kebijakan tunjangan hari raya THR yang sudah diumumkan oleh Presiden, maka pada bulan Maret ini, pensiunan tersebut juga akan menerima THR dengan besaran yang sama, yakni Rp4.200.000. Dengan adanya pencairan THR, total penghasilan pensiunan PNS pada bulan Maret akan mencapai angka yang signifikan. Untuk pensiunan dengan golongan 4A yang menerima gaji pokok Rp4.200.000, total penghasilan mereka di bulan Maret akan mencapai sekitar Rp8.400.000, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan hari raya. Besaran THR ini tentu akan berbeda-beda untuk setiap pensiunan, tergantung pada gaji pokok yang diterima masing-masing. Selain kebijakan pencairan THR, pemerintah juga telah mengumumkan berbagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya adalah kebijakan kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, Bansos di bulan Februari dan Maret tahun 2025 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, pemerintah juga akan memberikan berbagai stimulus ekonomi, seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, serta program diskon belanja. Program pariwisata mudik Lebaran juga menjadi bagian dari stimulus yang dirancang untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa paket stimulus ekonomi untuk mendukung sektor-sektor tertentu. Paket stimulus ini antara lain berupa diskon tarif listrik, PPNDTP, diskon tarif pajak untuk pembelian properti dan otomotif, serta insentif untuk sektor otomotif, kendaraan listrik, dan sektor padat karya. Semua ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga meluncurkan program konsolidasi ekonomi melalui pembentukan Dana Investasi Nasional, yang diberi nama Danantara. Dana ini akan mengelola kekayaan negara yang berasal dari BUMN dan diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan adanya Danantara, pemerintah berharap dapat menciptakan kekuatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat internasional, Indonesia juga tengah memperkuat posisi ekonominya melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia telah resmi diterima menjadi anggota BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, sebuah kelompok negara dengan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, Indonesia juga terus menjalin kerjasama dengan Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang bertujuan untuk menurunkan tarif perdagangan dan membuka lebih banyak peluang bagi ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan ini, mulai dari pencairan THR bagi pensiunan PNS hingga program stimulus ekonomi, dirancang untuk memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong daya saing Indonesia di pasar global, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga. Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan terus dijalankan, pemerintah berharap dapat menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Semoga penghasilan pensiunan PNS di bulan Maret ini dapat memberikan manfaat lebih, baik untuk pensiunan itu sendiri maupun untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Demikian informasi mengenai penghasilan pensiunan PNS dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.